Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan hari ini, channel Dunia Servis Elektronik mau sedikit berbagi ya cara servis TV plasma. Ini TV plasma 43 in, model TV-nya PS43F 4000 AM. TV ini kerusakannya untuk indikatornya di powernya ini kedip-kedip, dan untuk gambarnya juga tidak ada ya. Setelah dicek, ini untuk bagian soket VS dan ground ini connect ya, atau hubung singkat, artinya di bagian blok Y main-nya ini seperti ini teman-teman ya, atau blok Y sustain ini double blok buffernya ini rusak ya. Jadi nanti di kesempatan hari ini channel Dunia Servis Elektronik mau sedikit berbagi cara mengganti komponen di bagian bagian komponen yang ini nomor komponennya untuk diodanya 10A400 dan FGD 4536. Ini nanti diganti dengan komponen bukan SMD ya, komponennya seperti biasa ya. Dan untuk bagian di sini yang ada di heatsink ada dioda, ada komponen 30N43 dan ada RCP 63K2. Ini nanti diganti dua-duanya, tetapi yang sebelah sini ini diganti komponen model lainnya. Ya teman-teman ya, sebelum lanjut untuk video berikutnya, teman-teman jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik, cara servis blok Y main atau blok Y sustain double buffer ya. Lanjut untuk proses servis bagian mesin Y main atau Y sustain TV plasma 43F 4000 AM. Yuk. Ya ini teman-teman ya, lanjut untuk proses pengerjaan servis blok Y sustain ini atau blok Y main double buffer. Ini TV plasma 43F 4000 AM. Jadi caranya untuk servis bagian blok Y sustain ini, yang pertama teman-teman bisa mengaktifkan ini bagian trafo DC to DC. Ini tegangan PCC inputnya adalah 206 ya, atau 208. Ini bisa ketahuan atau bisa ketahui untuk data PCC inputnya adalah melewati atau melihat di data panel ya, di stiker ini ada tegangan PS dan VA. Ini tegangan PS-nya 208 dan tegangan VA-nya 58 volt. Artinya untuk tegangan PCC input di bagian trafo DC to DC ini adalah 208 volt ya. Nanti teman-teman bisa langsung menggunakan power supply aslinya untuk suplai blok Y sustain ini untuk servisnya ya. Karena blok Y sustain ini bisa aktif, bisa normal kalau nanti beberapa bagian untuk mesinnya, ini ada beberapa bagian drivernya ini bisa normal ya. Bagian driver ini tegangannya ada yang langsung dari power supply untuk 15 voltnya, ada yang melewati output daripada mesin atau trafo DC to DC untuk tegangan 15 volt bagian drivernya ya, driver 1, driver 2 ya, atau yang dimaksud driver untuk penguat RCP 63K2, driver untuk 30N43, dan driver untuk FGD 4536. Dan untuk driver-driver yang lain ya teman-teman ya, atau mesin kontrol bagian IC PHC yang sebelah sini ya, PHC 541. Ini trafo DC to DC nya, ini tegangan outputnya ini ada 15 volt. Ada untuk face scan, ini ada yang buat
buffernya ini. Jadi tegangannya outputnya itu dari sini ya, DC to DC. Untuk IC drivernya juga tegangannya ada yang dari sini langsung, ada yang melewati power supply. Untuk proses test point tegangan atau cara servisnya, ini videonya sudah ada ya teman-teman ya. Bisa cek di video yang berikut ini. Nah itu teman-teman ya, konten-konten sebelumnya sudah ada ya, cara servis blok G-Sustain ini ya. Jadi cara untuk servis untuk pengetesan test point tegangan drivernya ya. Ini sudah ada ya untuk videonya. Jadi teman-teman nanti bisa cek untuk video sebelumnya ya. Jadi untuk memasang ya, atau memasang komponen FGD 4536 dan 30 N43 RJP 63K2, ini teman-teman sebaiknya harus test point tegangan dulu ya. Jadi pengukuran secara aktif. Setelah nanti tegangan DC to DC di trafo ini sudah normal ya, tegangan 15 voltnya, tegangan 200 tegangan phase scan-nya ini, itu keterangannya sudah ada ya teman-teman ya di video sebelumnya. Ini di konten yang sudah ada ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa cek aja cara untuk pengukuran aktif tegangan blok G-Sustain ini ya. Jadi bagaimana untuk tegangan drivernya untuk penguat FGD 4536, dan bagaimana tegangan untuk driver komponen 30 N43, dan bagaimana pengukuran aktifnya di IC driver untuk penguat RJP 63K2. Ini videonya sudah ada teman-teman ya, caranya supaya nanti teman-teman proses untuk pemasangan komponen ini diantaranya untuk dioda 10A400, FGD 4536, 30 N43 dan RJP 63K2. Ini ada 2 biji. Ini sudah aman ya, dan bisa dipastikan ini bisa normal kembali ya setelah dipasang komponen-komponen yang tadi dimaksud ya. Jadi caranya teman-teman jangan langsung dipasang ya sebelum teman-teman sudah memastikan bahwa IC drivernya itu sudah normal ya. IC driver itu normal dalam arti IC driver itu normal. Satu ya keterangannya, tegangan PCC inputnya sudah ada, ini untuk IC drivernya dan tidak ngedrop. Ini kurang lebihnya 15 volt. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah di-trigger ya, setelah di-trigger bagian input IC driver, ini tegangan outputnya di IC drivernya juga mengeluarkan tegangan ya setelah di-trigger ya. Itu videonya juga sudah ada di konten sebelumnya. Ini kontennya seperti ini tadi ya. Nah itu teman-teman ya, jadi caranya untuk IC drivernya supaya bisa tahu normal apa enggaknya, tegangan PCC inputnya itu harus normal ya, harus tidak ngedrop ya, 15 volt ya. Dan untuk cara memastikan ya tegangan untuk bagian RJP 63K2 nya, ini bagian IC drivernya, ini di outputnya juga harus mengeluarkan tegangan ya, di IC drivernya maksudnya. IC drivernya ini untuk bagian outputnya itu harus mengeluarkan tegangan kalau bagian inputnya itu sudah di trigger ya. Cara triggernya juga sudah ada ya untuk video sebelumnya. Jadi teman-teman sudah dipastikan bahwa IC drivernya itu sudah normal, baru lanjut untuk pemasangan komponen-komponen yang dimaksud ini ya. FGD 4536, 30 N43, RJP 63K2. Nah itu cara-caranya teman-teman ya. Jadi mengaktifkan terlebih dahulu untuk trafo DC to DC ini. Tegangan inputnya adalah 208. Cara ngelihatnya ini ada di panel, stikernya ini sudah ada ya teman-teman ya. Dan untuk mengganti komponen yang ada di sini itu diodanya, ini menggunakan diodanya seperti ini teman-teman ya. Ya ini teman-teman ya, untuk diodanya yang aslinya SMD sebelah sini ini diganti seperti ini ya teman-teman ya. Ini untuk diodanya. Ini nomornya sama, ini modelnya nomor serinya FCF 10A400. Ini nomor diodanya. Dan untuk nanti FGD 4536 ini menggunakan komponen ini polos ya. Ini fat polos. Ini jenisnya IGBT ya teman-teman ya.
tapi tidak ada nomornya, polos ya. Kalau dilihat dari kotak ya, atau bungkus untuk komponen ini adalah 30N40 ya. Nah, ini komponennya teman-teman ya. Untuk dipasang yang sebelah sini, ini tidak SMD ya, tetapi komponennya seperti ini. Dan untuk bagian RCP-nya normal ya dipakai. Ini ada dua, untuk RCP-nya 63K2. Jadi ada dua RCP-nya. Ada dua ya teman-teman ya. Nah, ini ada dua. Dan untuk 30N43-nya normal ya dipasang ya. Jadi di sini normal pemasangannya. Dioda 30N43, dioda RCP 63K2, RCP 63K2. Nah, ini teman-teman ya yang mau dipasang ya. Jadi untuk langkah selanjutnya, sebelum dipasang di mesinnya, ini sebaiknya untuk komponen-komponen yang mau dipasang ini diukur secara pasif ya. Ini menggunakan tester ya. Testernya digital. Ini bisa menggunakan SCR. Jadi teman-teman bisa dites ini untuk komponennya terlebih dahulu sebelum dipasang ke mesinnya, supaya jelas ini komponennya dengan jenis apa nanti kelihatannya di SCR ya. Nah, ini teman-teman ya, untuk alat mengukur secara pasif untuk komponen-komponen servis TV plasma. Ini blok Y-Sustain atau blok Yemen. Ini menggunakan SCR. Ini saya gunakan modelnya seperti ini. Nanti diukur ya teman-teman ya, bisa dilihat. Untuk komponen yang polos, ini bisa tes. Caranya begini, supaya nanti bisa ketahuan ini jenis yang dipasang. Ini contohnya ya teman-teman ya. Nanti langsung ketahuan untuk lambangnya, dan untuk jenisnya ini NE-IGBT. Jadi ini dipastikan ini untuk komponennya itu sudah asli ya. Nah, ini lambangnya juga sudah tertera. Ini menggunakan SCR, itu kelebihannya teman-teman bisa ngelihat langsung ya untuk jenis komponennya. Dan ini untuk nilainya ya. Untuk nilai komponennya juga ada ya di sebelah sini keterangannya. Jadi lebih gampang dan mudah, dan meyakinkan bahwa komponen ini itu sudah normal ya, masih normal karena jenis komponennya kelihatan, dan nama jenisnya juga kelihatan ya, NE-IGBT. Nah, ini teman-teman ya. Jadi sebelum dipasang ke mesin, sebaiknya teman-teman mengukur terlebih dahulu ya untuk komponen yang mau dipasang. Nah, ini untuk RCP 63K2 kita tes. RCP 63K2 kita tes untuk jenisnya apa. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini langsung kelihatan teman-teman untuk jenis modelnya, lambangnya juga langsung ketahuan. Ini G, ini C dan E ya. Ini jenisnya NE-IGBT. Jadi untuk meyakinkan bahwa RCP 63K2 ini masih normal ya, karena lambangnya juga menunjukkannya atau memperlihatkan untuk jenis komponennya. Untuk diodanya juga sama ya, walaupun ada lambangnya tapi tetap dicek secara pasif. Ini menggunakan SCR ya. Jadi SCR itu sangat membantu untuk proses perbaikan atau servis TV plasma ya. Karena apa? Karena jenis-jenis komponen IGBT ini bisa terjadi setelah diukur menggunakan SCR itu jenisnya sudah berubah ya. Bukan lagi untuk jenis IGBT, melainkan bisa menjadi bentuk resistor atau dioda ya untuk lambangnya. Nah, ini teman-teman ya, caranya sebelum dipasang untuk ke mesinnya, sebaiknya komponen-komponen ini diukur terlebih dahulu secara pasif. Ini menggunakan alat tester, multifunction tester ya, SCR ya. Ini modelnya seperti ini. Teman-teman bisa beli ya di toko online yang ada di jualan online ya. Nah, ini teman-teman ya, alat ini bisa membantu proses untuk perbaikan servis TV plasma, tentunya di blok Y-Sustain ini ya. Sangat membantu ya teman-teman ya. Ya teman-teman ya, tadi adalah cara untuk langkah pertama sebelum pemasangan komponen-komponen yang mau dipasang ini
walaupun komponennya tidak sama, maksudnya tidak sama seperti aslinya bentuknya, dengan menggunakan komponen model lain. Langkah pertama yaitu mengukur terlebih dahulu ya secara pasif. Ini menggunakan alat SCR ya, jadi multi tester ya, fungsi ya, supaya jelas ya untuk komponen yang mau dipasang adalah jenisnya IGBT, dan untuk lambangnya juga tertera ya, dan nilai komponennya juga ada ya. Jadi teman-teman bisa lebih mudah nanti proses untuk servisan ya, supaya nanti pemasangannya ini tidak salah untuk penempatan komponen ya, karena akan berpengaruh nanti hasilnya ya kalau salah pemasangan atau ketidakcocokan, tidak pasan dalam menentukan komponen mau dipasang ya. Nah, ini untuk alatnya teman-teman ya. Ya teman-teman ya, sekarang lanjut pemasangan komponen yang pertama. Ini komponen dioda. Komponen dioda ini nanti karena posisinya ini kecil untuk tempat komponennya, maka dioda ini mesti dibongkar ya teman-teman ya, atau dikemas dengan cara untuk ujungnya ini dilepas ya. Nah, caranya begini teman-teman ya. Jadi diodanya ini untuk kaki tengahnya nanti dilepas atau dihilangkan, tidak dipakai, tetapi menggunakan kaki yang tengah ini ya setelah dilepas ya. Nah, ini teman-teman ya diodanya, dan kaki untuk tengahnya, kaki tengahnya itu dilepas ya teman-teman ya, tidak dipakai. Jadi nanti pemakainya ada di kaki yang dan pemasangannya nanti posisinya sebelah sini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, nanti posisinya sebelah sini. Dan untuk pengganti FGD 4536 ini juga sama, tempatnya juga untuk FGD yang SMD ini kecil, penggantinya seperti ini juga sama ya. Jadi nanti ini komponennya untuk kaki tengahnya juga dipotong atau dilepas atau tidak difungsikan, tapi untuk komponennya ini diluka ya. Nah, ini teman-teman ya, yang ini dikupas. Artinya kaki tengahnya itu tidak menggunakan kaki tengah yang di sini, tapi langsung di bodinya ya teman-teman ya. Jadi kaki tengahnya ini dilepas. Nah, nanti jadinya seperti ini teman-teman ya. Cara pemasangannya nanti seperti ini. Nah, ini teman-teman. Ini yang membedakan cuman ada di sini aja teman-teman ya. Untuk komponen yang di sini normal ya pemasangannya ya, karena jenis komponen juga sama. Nah, ini teman-teman ya, nanti langsung untuk dipasang. Nah, ini teman-teman ya, cara pemasangannya seperti ini. Posisi yang di FGD 4536 ini diganti dengan komponen yang polos. Ini nomornya di kardusnya ini kurang lebihnya 30 N40 ya. Jadi ini di kerik atau di kupas untuk jalurnya supaya nanti bisa nempel ke kaki yang tengah ya. Nah, ini teman-teman ya, nanti posisinya sebelah sini. Nah, ini teman-teman ya, nanti posisinya sebelah sini ya. Jadi kaki yang dua ini ditekuk dan dipotong mepet ya teman-teman ya. Nah, dipotong mepet nanti biar ngepas ya di posisi untuk bagian triggernya. Nanti dipasang sebelah sini ya. Nah, ini teman-teman ya.
Nah ini teman-teman ya, cara pasangnya seperti ini. Lanjut untuk diodanya, ini juga sama. Untuk kaki yang dua ini dipotong ya, ditekuk. Pemasangannya ada di sebelah sini ya teman-teman ya. Nah ini untuk pemasangannya ada di sebelah sini. Untuk kaki yang tengah ini digabung ya dengan kaki yang tengah FGD 4536. Untuk kaki tengahnya ini digabung dengan kaki tengah dioda ya. Nah ini teman-teman ya, untuk komponennya, ini komponen diodanya, dan ini untuk komponen yang polos, ini pengganti FGD 4536 ya. Ini pemasangan seperti ini. Untuk pemasangan komponen yang sebelah sini, untuk yang ada di heatsingnya ini normal ya. Dioda 30N43, dioda dan RJP 63K2 ya, sama ya. Ya teman-teman ya, tadi sudah dipasang untuk komponen pengganti SMD ini 10A400 dan FGD 4536, ini diganti modelnya lain. Nah, ini cara pemasangannya. Lanjut untuk pemasangan komponen yang ada di heatsink. Ini nomornya, nomor seri komponennya untuk diodanya. Dan untuk komponen FET-nya atau IGBT-nya 30N43 dan RJP 63K2. Nah ini teman-teman ya, sebelum pasang untuk komponen yang di heatsink RJP 63K2, ini teman-teman harus cek lagi ya, lebih teliti cara pengukuran pasif untuk komponen di bagian drivernya, yaitu mengukur resistor. Ini nilai komponennya 15 ohm ya untuk bagian gate-nya. Ini dicek secara pasif apakah masih normal atau putus ya. Jadi sebelum pasang RJP 63K2 ini pengukuran pasif terlebih dahulu ya, supaya memastikan bahwa ada nilai resistor SMD 15 ohmnya ini masih normal ya. Dan untuk pengukuran aktifnya untuk bagian mesin drivernya juga harus normal ya. Dengan catatan untuk PCC inputnya itu tegangannya normal,
Dan untuk tegangan PCC outputnya di IC drivernya itu ada tegangannya setelah di trigger bagian tegangan input ya, atau di pin output inputnya ini dikasih trigger sekitar 2 atau 3 volt. Dan untuk bagian outputnya ini mengeluarkan tegangan ya untuk bagian gate-nya. Jadi sebelum dipasang untuk komponen yang ada di heatsink ini, sebaiknya harus dicek terlebih dahulu ya, dengan cara pengukuran pasif dan pengukuran aktif. Lanjut ya untuk pemasangan komponen yang ada di heatsink yang ini. Untuk RJP 63K2 ini untuk komponennya. Dan untuk FGD dan untuk 30N43, jadi ada 3 komponen. Untuk diodanya normal ya. Ya, sekarang lanjut untuk pemasangan dioda. Pemasangan dioda di sini. Pemasangan 30N43 ini di sini dipasang 30N43. RJP 63K2 ini sebelah sini. Dan satu lagi RJP 63K2 juga sebelah sini ya. Nah ini teman-teman ya untuk komponennya, dioda 30N43 RJP 63K2, dioda RJP 63K2. Ya ini teman-teman ya, setelah komponennya sudah dipasang semuanya, ini untuk di bagian heatsinknya ini sudah dipasang. Setelah dipasang semuanya untuk komponennya di bagian heatsinknya, ini diodanya 30N43 RJP 63K2 nya. Selanjutnya adalah pengukuran pasif ya. Sebelum dipasang ke mesin, kita ukur di bagian kapasitor ini apakah ada yang korslet atau tidak ya. Dan untuk pengukuran pasif di kaki-kaki bagian komponen 30N43 RJP 63K2 ya. Jadi diukur semuanya. Dan untuk dioda ini juga diukur apakah tidak korslet atau masih ada yang korslet ya. Kita ukur lagi ya teman-teman ya secara pasif sebelum dipasang ke mesin TV-nya. Ya ini teman-teman ya, lanjut untuk pengukuran pasif setelah dipasang komponen bagian dioda ini. Dan untuk pengganti komponen FGD 4536 kita ukur secara pasif ini menggunakan tester di posisi skala ohm. Ini dikalibrasi buzzer ya, atau pengukuran dioda ya. Kita kalibrasi dulu. Nah ini kalibrasinya ini nyala ya. Kita ukur di bagian diodanya. Supaya meyakinkan ini diodanya tidak korslet ya.
Dan untuk FGD ini penggantinya juga tidak korslet ya. Lanjut untuk di bagian kapasitor ini kita ukur secara pasif. Nah ini teman-teman ya, diukur dulu. Dan bagian RCP nya, RCP 63K2 juga diukur ya. Untuk diodenya juga sama diukur. Jadi semuanya harus diukur terlebih dulu ya, sebelum dipasang ke unitnya ya. Untuk komponen-komponen yang tadi dipasang untuk penggantinya ya. Nah ini teman-teman ya, setelah tadi diukur secara pasif, lanjut untuk dipasang ke unitnya dan tes langsung apakah ini langsung normal atau masih ada masalah ya untuk kerusakan di blok Yemen atau blok Y-Sustain. Berikut penguat papernya ya. Untuk pemasangan di unitnya ini teman-teman harus teliti ya, ini bautnya harus benar-benar kencang ya, supaya tidak ada masalah baru setelah nanti dipasang. Gara-gara ini pemasangan bautnya tidak kencang, maka bisa mengakibatkan ada percikan api ya. Nah ini teman-teman ya, untuk mesin blok Y-Sustain-nya sudah dipasang. Kita cek lagi untuk pemasangan bautnya. Ini jangan sampai ada yang belum terpasang ya untuk bautnya. Bautnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini blok Yesus ini ada 8 baut ya. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan untuk pemasangan bautnya. Dan untuk pemasangan kabel fleksibel ini harus benar-benar teliti ya. Jangan sampai ada yang korslet. Jadi pemasangan ke soketnya kalau belum pas itu jangan dipaksakan ya. Jadi pemasangan kabel fleksibelnya harus benar-benar teliti. Untuk kabel fleksibel ini juga sama. Jadi pasangnya harus benar-benar teliti ya. Kita cek lagi untuk pemasangan kabel fleksibelnya. Ya ini teman-teman ya, untuk mesin blok Y-Sustain-nya atau Yemen-nya ini sudah dipasang dan kita tes untuk hasil gambarnya. Kita siapkan tester untuk mengetes bagian tegangan PS-nya. Ini sekitar 208 volt. Ini posisinya di skala DC 1000 ya. Selanjutnya kita pasang kabel AC atau kabel listriknya. Nanti teman-teman bisa lihat untuk data tegangannya, tegangan PS-nya di tester ini. Pada saat start atau power on, ini tegangannya langsung posisi start on-nya ini langsung 208 atau 206 ya. Apabila tegangannya langsung muncul 206 atau 208 dan tegangannya juga bisa stabil, tidak ngedrop atau tidak turun lagi menjadi 0, maka bisa diindikasi bahwa blok Y-Sustain ini sudah bekerja aktif ya.
Ya teman-teman ya, nanti bisa dilihat untuk testernya. Ini data nilai tegangan PSCC PS-nya. Ini apabila nanti tegangannya start on ya, pada saat posisi power on-nya, ini tegangannya 206 ya atau 208. Apabila tegangan 206 atau 208-nya ini bisa stabil, artinya ini untuk blok sustainnya ini sudah bekerja ya. Tinggal lihat hasil gambarnya. Tetapi kalau nanti tegangan di PCC PS-nya ini 206 atau 208 yang ngedrop menjadi 0, berarti untuk mesin blok sustain ini masih bermasalah ya. Kita langsung tes aja. Kita cek lagi ya teman-teman ya, untuk lebih telitinya. Kita lihat untuk tegangan di PCC inputnya ini, PS-nya, tegangan DC-nya 206 atau 208 ya. Kita on kan bagian TV-nya. Tegangannya 206 teman-teman ya. Tegangannya 206. Ini posisi power on. Artinya ini bagian blok sustainnya sudah tidak konslet ya, atau tidak protek lagi. Nah ini teman-teman ya, tegangannya 206 ya. Dilihat dari stikernya ini 208. Ini bagian power supply-nya, outputnya itu untuk PS-nya 206 ya. Ini terbaca di tester ini ya. Langsung lihat untuk bagian hasil gambarnya. Nah itu teman-teman ya, gambarnya sudah ada ya. Untuk rasternya, tulisannya sinyal lemah, tidak ada siarannya karena antenanya belum terpasang ya. Artinya untuk blok sustain ini sudah normal ya, sudah bekerja aktif ya, untuk menghasilkan cahaya ya atau gambar di layar TV. Untuk kerusakan TV plasma Samsung, ini modelnya PS43F4000AM, dengan kerusakan lampu powernya kedip-kedip dan gambarnya gelap ya, atau tidak ada gambar ya. Dengan kerusakan blok sustain ini rusak ya, atau blok main. Berikut blok powernya. Nah ini teman-teman ya, untuk hasilnya tegangan PS-nya 206. Ya ini teman-teman ya, cara untuk servis TV plasma. Ini modelnya PS43F4000AM. Ini TV plasma Samsung. Ini kerusakannya lampu power bagian indikatornya itu kedip-kedip ya, dan gambarnya tidak ada ya, atau gelap. Ini kerusakannya ada di blok sustain atau blok mainnya. Jadi cara untuk servisnya, untuk mengganti komponen bagian SMD itu 10A400 dan FGD 4536 nya ini diganti komponennya, modelnya lain ya, dengan nomor kurang lebih sama untuk diodanya, tetapi bagian FGD 4536 nya diganti dengan komponen yang polos ya. Itu nomornya kalau di kardusnya atau di boxnya itu 30N40 ya. Dan untuk bagian RJP penguat di heatsingnya ini masih tetap sama ya, RJP 63K2. Proses untuk perbaikan blok sustain ini atau blok main ini untuk video selengkapnya ini sudah ada ya di konten-konten sebelumnya teman-teman ya. Ini videonya seperti ini untuk di konten sebelumnya. Nah ini teman-teman bisa simak ya. Ya teman-teman, alhamdulillah untuk TV plasma Samsung ini modelnya 43F4000AM ini sudah normal kembali ya. Untuk suara untuk gambarnya juga sudah ada ya. Dengan kerusakan di bagian blok sustain atau blok main, dan cara untuk servisnya ya teman-teman ya. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan audio video ini, contohnya TV plasma Samsung ya. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf ya teman-teman ya. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sudah mendukung dan menonton konten YouTube saya.
Sekali lagi jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.